Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala at-tijara lil muslimin. Wa haula'in nasi yusaddiqun wa haula'in nas ba'duhum yukhainun. Asyhadu an la ilaha illallah wal huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa khairus shifa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila man ittaqa. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa sadaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza ta'amu 'alan nasi yastawfun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus suduq ma'as-siddiqin wasyuhada wal anbiya'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul wa ballagna minasyahidin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, pada Jumat kali ini kita mengulas kembali topik-topik yang biasa di sekitar at-tijarah, yaitu pedagang social worker. Pedagang itu adalah pekerja sosial. Olehnya itu, sebelumnya marilah kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat keafiatan dan nikmat ibadah. Semoga ini semua menjadi ladang berpahala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmatan lil alamin, mengajak manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga kita memiliki kedua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara masalah bisnis atau berdagang atau at-tijarah, itu adalah persoalan sepele, tapi di hadapan Allah adalah kebahagiaan bila kita menjalani dagang itu secara baik dan jujur. Dan kita akan mendapat laknat ketika dagang itu menjadi ladang untuk berdusta. Mencari rezeki di hadapan Allah yang paling dominan dan paling besar adalah berdagang. Baik berdagang itu secara manual maupun berdagang sekarang secara online. Olehnya itu, Rasulullah sebagai nabi terakhir di dalam Al-Quran dikaruniai oleh Allah menjadi pedagang yang ulung. Nabi Muhammad kalau dihitung secara matematis lebih banyak umurnya habis di dunia dagang daripada kenabiannya. Kenapa lalu Allah menyibukkan Rasulullah yang begitu, nabi sebagai uswatun hasanah, diberikan ikon atau role model menjadi pedagang yang ulung? Dan umatnya sampai sekarang ini tidak main-main, pengikut Rasulullah. Secara tidak disengaja kita ini mengikuti sunnah yang benar-benar sunnah, karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mengikuti kegiatanku itulah sunnahku, dan siapa mengikuti sunnahku saya akan bersama-sama nanti di surga. Banyak pedagang-pedagang kita sekarang, baik pedagang manual maupun online, tidak menyadari bahwa itu mengikuti secara baik salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Rasulullah itu diberikan dagang sebagai role model, sebagai ikon, sehingga modelnya Rasulullah itu direplikasi pada umatnya? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar. Apakah kita ini pengikut-pengikut Rasulullah menjadi pedagang yang ulung, betul seperti Rasulullah yang dilakukan? Jawabannya iya, jawabannya juga tidak. Karena persoalannya kemudian, jawabannya kemudian Rasulullah diberikan ikon sebagai pedagang dunia yang terbaik, karena Rasulullah satu-satunya orang yang bisa menjalankan dagang, yaitu jujur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Siapa itu? Satu,
bagi orang-orang yang apabila ditimbang barangnya membeli sesuatu ingin dipenuhi. Sebaliknya, apabila dia menjual barang sesuatu kepada orang, dia selalu mengurangi. Inilah orang-orang yang curang, disebut dengan al-mutaffif. Jadi kalau ada pedagang di pasar manapun tidak jujur, itulah disebut dengan al-mutaffif. Gelarnya al-mutaffif. Olehnya itu, kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, kita jangan main-main berdagang, karena ancamannya luar biasa. Tetapi testimoninya luar biasa juga. Siapa yang akan berdagang secara jujur, itu akan diberikan nanti kehidupan bersama dengan para anbiya, para orang-orang yang benar di surga nanti. Pertanyaan yang kedua, kenapa Rasulullah berdagang di tengah-tengah kesibukan kenabiannya bersama dengan Khadijah? Karena tidak diragukan lagi kejujurannya Rasulullah, tidak diragukan lagi. Nah, yang menjadi umat manusia di seluruh dunia, yang menjadi peminat tertinggi mencari rezekinya adalah berdagang. Karena kita ketahui bahwa manusia itu mencari rezekinya dari berbagai versi dan lini. Ada orang yang mencari rezeki karena kepintaran telunjuk jarinya, yaitu main gitar dan main gambus. Ada orang yang mendapat rezeki dari Allah, kepintaran kepalanya menyundul bola, yaitu pemain takraw. Ada orang yang mencari rezeki Allah itu karena kepintaran main kakinya, pemain sepak bola. Ada orang yang mencari rezeki Allah itu kepintaran suaranya, yaitu qari'ah atau artis. Jadi Allah memang memberikan potensi kepada kita untuk mencari rezeki yang halal dari berbagai aspek. Tetapi rata-rata hampir 80% itu berdagang. Kenapa diminati dagang? Itu gampang sebenarnya, berdagang. Gampang, ada modal, ada kepercayaan, selesai. Akan tetapi jangan lupa, don't forget, bagi pedagang yang tidak jujur, ancamannya, punishmentnya itu luar biasa. Kalau kita berdagang, kita harus minimal seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kejujuran. Pertanyaannya kemudian, yang menjadi orang tidak jujur di pasar-pasar manapun, baik pasar modern maupun pasar tradisional, kenapa lalu kearifan lokal kita kalau membeli barang itu yang menimbang barang adalah penjual? Kenapa bukan pembeli yang menimbang? Itu persoalannya kemudian. Kenapa kearifan lokal kita kalau para pembeli ke pasar bawa timbangan, bawa meteran, supaya terjadi kejujuran di dua belah pihak, pihak pertama penjual, pihak kedua pembeli. Nah, kearifan lokal kita itulah bukan salah, tetapi perlu dibicarakan, perlu diwacanakan, ya, perlu di-workshopkan antara penjual dan pembeli, masing-masing bawa timbangan dan meteran kalau ke pasar, supaya terjadi kejujuran antara pihak penjual dan pembeli. Nah, kalau dipikir-pikir secara matematik, secara sunnatullah, apa yang menjadi ancaman Allah kalau misalnya itu penjual itu mengurangi timbangan? Ternyata di situ sisinya, makna terdalam dari penjual beli itu adalah lahirnya suatu kejujuran. Jadi kalau ada berdagang niatnya hanya menghitung-hitung untung dan rugi, bukan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada mau berdagang mengikuti kejujurannya Rasulullah SAW, itulah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini jangan main-main ini, makanya jangan lupa banyak orang yang maju dagangnya tapi tak lama kemudian bangkrut. Disebabkan niatnya adalah menghitung laba dan rugi. Akan tetapi coba kita mulai berdagang dengan memulai sholat istikharah. Saya misalnya mau berdagang emas dengan niat dan makna terdalam, filosofisnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah dengan perlakuan jujur, bukan laba dan untung. Inilah yang melanda dunia sekarang, dunia pebisnis. Kadang-kadang hari ini jaya, besok bangkrut, karena tidak dimaknai dengan kejujuran. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, kita kearifan lokal kita di Bone, apa yang terjadi? Kalau berdagang, terjadi sikus, terjadi benturan-benturan, bentrok-bentrokan. Yang penting mengejar untung sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai orang pergi mati rokanja, keturunannya Janggo Siti, nah sampai dalil lokor pengelola ta'ala. Ini kearifan lokal kita ini. Ini belum terlambat. Mari kita merubah mindset. Sekali lagi, mari kita merubah mindset, kita berdagang dengan kejujuran. Mengedepankan garda terdepan itu adalah kejujuran.
Kalau kita sudah jujur, itulah laba kita, dan pasti kita dipercaya. Suku-suku tertentu di Indonesia, suku-suku tertentu di Indonesia, dagangnya tidak pernah bangkrut karena mengedepankan kejujuran. Entah itu umat Islam non Muslim, kalau jujur, servisnya bagus, pasti mendapat kepercayaan. Jadi kaum muslimin jamaah Jumat sama-sama berbahagia. Makna terdalam daripada dagang itu adalah satu, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, sunnah Rasulullah terdalam di situ adalah kejujuran, bukan laba dan untung. Kalau kita sudah jujur, insya Allah di situ sudah ada laba dan untung dunia akhirat. Persoalan rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa rezeki kita dari Allah itu bukan satu-satunya dagang. Kalau kita pandai mengetik senar gitar, itu juga banyak rezekinya. Kalau suara kita merdu, kari dan karya atau artis, juga ada rezeki di situ. Olehnya itu kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia di era digital dan milenial sekarang, bukan lagi tipu menipu di dalam dagang, karena ada dagang online. Di sini ada hoax, terjadi pembohongan dan kebohongan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini tidak ada lagi bau-bau dan aroma daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, kita sebagai pedagang apapun, mari kita kembali merubah mindset kita, merubah niat kita, yaitu mengedepankan kejujuran. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim.